Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 dengan judul Investasi Asing dan Kontribusi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh dosen Hasanuddin Ustin At-Tahmid, SE MSI. Latar belakang. Dalam era globalisasi, ekonomi yang semakin terintegrasi, investasi asing langsung menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan di berbagai negara. Kemudian, termasuk Indonesia, investasi asing memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui transfer teknologi, penciptaan lapangan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi serta perolehan devisa negara. A. Pengertian investasi asing. Secara sederhana, investasi asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri di dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi ini bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, ataupun instansi dari negara lain. Jenis investasi asing ada dua. Yang pertama itu FDI. FDI atau investasi langsung asing adalah ketika investor asing benar-benar membangun usahanya secara fisik di dalam negeri. Nah, contohnya itu pembangunan pabrik, pembangunan gudang, pembangunan kantor. Nah, mereka ini biasanya terlibat dalam pengelolaan ataupun pengambilan keputusan bisnis. Contoh FDI nyata di Indonesia itu adalah pembangunan pabrik baterai oleh PT LG di Karawang. Nah, yang kedua itu FPI. Berbeda dengan FDI, FPI ini tidak melibatkan kehadiran secara fisik ataupun pengelolaan secara langsung. FPI ini lebih ke arah pembelian saham, obligasi, ataupun instrumen keuangan lainnya di pasar modal. Jadi, sifatnya itu lebih pasif. Nah, biasanya itu bersifat jangka pendek. Investor bisa dengan mudah menarik dananya jika mereka merasa tidak aman, sehingga biasanya itu terkadang memicu gejolak ekonomi. Kontribusi investasi asing terhadap pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama, menambah modal. Dengan masuknya investasi, sektor di bidang ekonomi akan lebih cepat berkembang. Kemudian yang kedua, membuka lapangan kerja. Dengan masuknya investasi asing yang berorientasi memiliki perusahaan di Indonesia, maka mereka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga, meningkatkan ekspor. Banyak juga investasi yang berorientasi ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Banyak juga investasi asing yang bekerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur, semisal jalan tol ataupun pelabuhan. Tantangan dalam pengelolaan investasi asing yang pertama, dominasi sektor penting. Jika tidak dikendalikan, investor asing akan mengambil alih sektor vital seperti komunikasi dan jasa. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja dan alam. Banyak investor asing yang tidak memperhatikan tenaga kerja dan merusak alam. Yang ketiga, persaingan dengan pelaku lokal. UMKM biasanya sering kalah dengan investor asing karena memang mereka kekurangan teknologi dan dana. Yang keempat, ketergantungan ekonomi. Jika sering ketergantungan, nanti ditakutkan ketika investor asing mengambil dananya, maka ekonomi Indonesia akan terguncang. Strategi pengelolaan. Investasi asing menyusun regulasi yang jelas untuk semua pihak, mengarahkan investasi asing ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mewajibkan investasi asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal atau melakukan transfer teknologi. Yang keempat, SDM, meningkatkan kualitas SDM agar bisa bersaing perebutkan posisi
di perusahaan asing. Kesimpulan, investasi asing bukan hanya sekedar mata uang yang datang dari luar, tetapi bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk negeri ini, memanfaatkannya dengan efektif. Dan investasi asing ini bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan bahkan bisa menjadi jembatan untuk Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Dan kita tidak boleh lepas tangan. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama aktif dalam mengawasi dan melihat bahwa investasi asing ini benar-benar memberikan manfaat menyeluruh, bukan hanya di segelintir orang atau daerah-daerah tertentu saja. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video presentasi kami, dan semoga dengan video ini kita semua dapat menambah ilmu dan wawasan. Sekian dan terima kasih teman-teman.